perjalanan hidup saya, alhamdulillah saya tetap ngaji ini itu dan sebagainya. Dan singkat cerita, ketika saya jatuh, ya ketika saya jatuh itu saya banyak proses jatuh itu saya banyak cari. Sejak saya jadi pengusaha itu saya banyak cari kiai, dan ketika saya cari kiai itu saya banyak nanya sama kiai. Kalau saya nggak cocok gitu, nggak bisa dicontoh gitu, aku tinggal. Dan banyak yang saya tinggal. Misalnya saya tahu kalau yang namanya jimat itu syirik gitu ya. Ya paling nggak saya takut gitu. Kiai Jawa kan banyak nggak jelas ya kan. Gitu. Mas ini mas, kemarin itu ini tak pinjemin, ada polisi kesini. Begitu tak pinjemin jadi Kapolres dia mas itu. Masuk keris bisa jadi Kapolres gitu kan. Gitu. Tapi aku ya tinggal aja gitu kan. Itu perjalanan saya mas. Tapi pencarian. Nah ketika jatuh itu ada satu kesadaran besar saya itu, terutama tentang riba. Aku merasa rugi banget ya, merasa rugi banget. Dan kenapa rugi banget? Saya itu banyak pakai mas, banyak pakai, banyak ini segala macam. Ya setidaknya itu mendekatkan saya kepada Allah ya. Jadi saya mikir takut mati itu ya pada saat itu tuh. Loh kalau aku mati itu rugi aku. Sudah saya itu ngacok bisnisnya, bangkrut pula gitu kan. Nah makanya saya berhijrah itu sebelum bangkrut sebetulnya. Saya berhijrah itu sebelum bangkrut. Saya bangkrut itu ketika berhijrah. Jadi saya bangkrut itu kan dipicu mau menyelesaikan masalah. Aku masuk ke satu proyek dan saya sholat istikharah, tapi ternyata bangkrut juga. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ini kan memulai proyek ini udah tanya engkau, minta ridho sama engkau, sholat istikharah. Sekarang kamu jawab bahwa proyek ini habis saya, aku ridho ya Allah. Udah saya itu saya terima aja. Aku tuh kalau Anda tahu bagaimana orang itu nagih orang, wah semua. Pada saat-saat terakhir itu ya, saya kumpulin orang itu 50 itu staff saya semua. Ini begini nih. Waktu itu ada action coach. Saya pakai action coach. Ada coach di Indonesia itu namanya action coach, bayarnya itu ya mahal ya 35 juta itu kan sebulan. Aku bayar 1 miliar. Karena apa? Saya pokoknya layanan terbaik. Kalau ada yang terbaik di atasnya itulah gitu. Bayar 1 miliar. Bangkrut juga gitu kan. Nah, waktu saya kumpulin itu saya bilang begini, saudara-saudara sekalian, today is the most interesting day for me. Hari ini adalah hari yang paling menarik buat saya. Kenapa? Karena saya belum pernah sesulit ini dalam hidup. Kalau dulu sulit sendirian dan udah berhenti di saya, nggak ada yang ngejar. Ini semua mau menerkam saya. Anda bayangin saya ngomong begitu, itu situasi psikologisnya kayak apa coba? Udah nggak ngerti mau melakukan apa saya. Nah, kenapa saya bilang menarik? Saya pingin tahu akhir cerita seorang Happy Trenggono yang sebenarnya sejak tahun lalu itu berhijrah ingin lebih dekat sama Allah. Nah, tapi Allah memang bersihkan saya. Gitu. Saya apa yang mau saya urus? Nggak ada, berhenti semua. Untung masih bisa ngutang lah, nambah-nambah dikit gitu ya. Orang nggak semua kan nggak kesebar semua orang tahu saya bangkrut kan nggak. Ada orang yang wah Pak Epi masih sukses ya. Nah ya udah, aku bisa nggak diutangin ini begitu? Masih. Ya nggak tahu saya masih bangkrut kan gitu, teman-teman gitu kan, tapi selesai semua. Nah perjalanan saya mungkin kenikmatan hidup yang luar biasa, mungkin itu yang Anda tanyain, itu disebut, saya nggak ngerti apakah itu namanya iman ya, tapi aku tuh dalam posisi yang sangat sulit itu manisnya iman itu mungkin ya, jadi seneng luar biasa.